Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Leticia Legianstiarini. Saya biasa dipanggil Ibu Leti. Saya pengampu kimia, baik kimia praktek maupun kimia teori. Nah, jadi nanti kalian dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12 akan bertemu dengan saya di pelajaran kimia. Untuk kelas 10, materi yang pertama yang akan saya berikan adalah bekerja di laboratorium kimia. Apa saja sih yang harus kita kenali sebelum kita bekerja di laboratorium kimia? Yang pertama, kita akan mengenal alat dan kegunaannya. Kemudian yang kedua, mengenal simbol-simbol bahan kimia dan artinya. Baiklah, kita mulai dulu yang pertama dari alat-alat laboratorium kimia. Saya akan menjelaskan beberapa alat, jadi tidak semua alat akan saya jelaskan di sini karena alat-alat di laboratorium kimia itu banyak sekali. Kita mulai yang pertama adalah beaker glass atau gelas kimia. Bisa dilihat gambarnya seperti ini ya, beaker glass. Fungsinya untuk melarutkan zat. Yang kedua, Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer seperti ini. Fungsinya untuk menyimpan larutan. Berikutnya, gelas ukur. Gelas ukur ini ada berbagai macam. Ada yang ukuran mulai dari 10 mili, 5 mili, 25 mili, 50 mili, 100, 250, bahkan 1000 mili juga ada. Fungsinya untuk apa sih gelas ukur ini? Namanya juga gelas ukur, berarti fungsinya untuk mengukur volume larutan. Kemudian berikutnya, tabung reaksi. Nah, ini tabung reaksi ya. Tabung reaksi ini gunanya untuk mereaksikan zat dalam jumlah yang kecil. Berikutnya adalah rak tabung reaksi. Gambarnya seperti ini, rak tabung reaksi. Bisa dari kayu, ya, bisa dari logam juga. Fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi, jadi supaya tabung reaksinya itu posisinya berdiri. Berikutnya adalah corong kaca. Nah, kalau di rumah itu ada corong, biasanya dari plastik ya. Kalau di lab kimia kita menggunakan corong yang dari kaca. Fungsinya sama seperti corong-corong yang ada di rumah, yaitu alat bantu untuk menuang cairan. Ini untuk mempermudah kita dalam menuang cairan dari satu tempat, dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Berikutnya adalah pembakar spiritus. Ini dia pembakar spiritus. Pembakar spiritus yaitu pembakar dengan bahan bakarnya spiritus. Ini ada spiritusnya di sini, kemudian ada sumbu. Nah, pembakar spiritus ini biasanya ada tutupnya. Jadi ketika kita mematikan pembakar spiritus ini, kita tidak boleh meniup seperti kita meniup lilin. Tapi langsung ditutup dengan tutupnya. Jadi nanti apinya bisa mati langsung karena tidak ada udara, tidak ada oksigen. Fungsi pembakar spiritus ini adalah sebagai alat untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Berikutnya adalah kasa asbes. Nah, kasa asbes ini temannya pembakar spiritus nih. Nah, ini seperti ini. Jadi ada kasa, ada asbesnya di tengahnya. Gunanya sebagai apa sih? Sebagai penyangga wadah saat proses pemanasan. Selain itu juga, kasa asbes ini juga fungsinya untuk meratakan panas dari pembakar spiritus. Kemudian kaki tiga. Nah, ini kaki tiga. Kaki tiga modelnya seperti ini, dari logam. Kakinya ada 3. Nah, nanti di atas kaki 3 ini kita letakkan kasa asbes. Di bawah kasa asbes ini nanti kita letakkan pembakar spiritus. Di atasnya kasa asbes, baru itu ada wadah yang akan kita panaskan.
Fungsinya untuk apa sih? Sebagai penyangga kasa asbes ketika pemanasan. Berikutnya penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini ada bermacam-macam. Yang pertama, penjepit tabung reaksi yang terbuat dari kayu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjepit tabung reaksi saat pemanasan. Jadi ketika kita memanaskan tabung reaksi, kita tidak memegang langsung tabung reaksi itu, tapi kita pegang dengan penjepit tabung reaksi. Bagaimana cara menjepitnya? Nah, silakan dilihat gambar yang ini. Jadi ini tabung reaksinya, kita jepit menggunakan penjepit tabung reaksi, kemudian dipanaskan di atas pembakar spiritus. Nah, mulut tabung reaksinya ini saat pemanasan itu tidak boleh diarahkan ke teman dan juga tidak boleh diarahkan ke diri kita, diarahkan ke ruang yang kosong, sehingga nanti ketika ada letupan atau ada gas itu tidak mengenai teman atau tidak mengenai diri kita. Berikutnya adalah penjepit tabung reaksi yang terbuat dari logam. Seperti ini. Menjepitnya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi, dijepit. Berikutnya adalah termometer. Termometer pada laboratorium kimia ada dua. Yang pertama termometer alkohol. Yang kedua termometer raksa. Fungsinya sama, yang berbeda hanya isinya. Kalau termometer alkohol ini isinya alkohol, warnanya merah. Ini alkohol yang sudah diberi warna. Sedangkan termometer raksa isinya air raksa, warnanya ini abu-abu. Fungsinya sama, untuk mengukur suhu. Biasanya yang diukur adalah suhu larutan. Nah, sekarang kita sampai ke subbab yang kedua, yaitu simbol bahan kimia. Ada banyak sekali simbol-simbol bahan kimia di laboratorium kimia. Namun seperti alat-alat tadi, tidak semua saya berikan di sini, hanya beberapa yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, simbol yang mempunyai arti mudah terbakar. Nah, seperti ini simbolnya, jadi ada apinya. Yang kedua, nih, ada gambar ledakan. Berarti dia adalah simbol bahan yang mudah meledak. Kemudian ini ada seperti nyalanya, tapi ada lingkarannya di bawahnya. Ini simbol untuk apa? Pengoksidasi. Jadi zat itu mudah mengoksidasi bahan lain. Berikutnya gambar tengkorak. Gambar tengkorak ini artinya dia beracun. Jadi bahan yang punya simbol gambar tengkorak ini dikategorikan bahan yang beracun. Ini ada tangan. Ini juga ada bahan. Ini artinya kalau terkena, ini tangannya bisa melepuh, bahannya juga bisa melepuh nih. Artinya apa sih gambar ini? Korosif ya. Jadi kalau ada gambar yang seperti ini di botol bahan kimia, artinya bahan tersebut korosif. Berikutnya menyebabkan iritasi. Gambarnya silang. Jadi nanti kalau menemukan botol bahan kimia dengan tanda silang, berarti bahan itu menyebabkan iritasi. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Untuk materi awal ini alat dan simbol bahan kimia yang ada di laboratorium kimia. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.